serta kepada para tamu yang hadir, kami ucapkan juga banyak-banyak terima kasih atas mendukungnya acara nilai KKPMB yang ke-11. Dan kami ucapkan juga kepada teman-teman yang baru saja dilantik, semoga Allah menuntun kepada jalan yang baik dan benar. Semoga organisasi dibawa dengan baik, dijalankan dengan baik, berguna untuk kita, nusa dan bangsa kita semua. Tidak lain tidak bukan, tadi saya mendengar tentang kebangsaan. Kalau kalian mengerti apa yang dimaksud dengan kebangsaan, tadi saudara kita menyampaikan. Pertama, Nabi Allah Muhammad SAW mempunyai satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terimalah yang disebut dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu keyakinan yang luar biasa, mereka terima kalam Allah, mereka sosialisasikan kalam Allah untuk memberikan satu keyakinan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Maka kita bangga ketika kita lahir di Indonesia dengan berbangsa-bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kita pun bangga dengan keyakinan akan membangun bangsa kita ke depan. Pembangunan kebangsaan adalah satu tujuan untuk kita semua. Tidak lain tidak bukan. Tadi beberapa teman-teman mengatakan, kita harus kaya dan pintar. Kalian akan kaya dan pintar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Muhammad Rasulullah hanya satu kalimat ilahi yang diartikan pada hari ini Al-Quran Al-Karim. Allah hanya memberi itu satu. Tapi dalam Quran yang 30 juz, Allah terangkan sejelas-jelasnya. Allah terangkan kepastian hukumnya. Allah jelaskan pertanggungjawaban manusia di dunia dan di akhirat nanti. Allah pesan kepada ruh-ruh yang ada di badan kita. 3, ruh yang ada hidup di badan kita. Jodohnya, rezekinya, dan matinya sebagai komitmen kita untuk hidup di muka bumi. Hak untuk hidup dan hak untuk mati. Ketika kita sudah mengadakan perjanjian ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada rasa tanggung jawab kita untuk di dunia dan di akhirat nanti. Salah satu perbuatan baik dan salah akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kepada Muhammad satu kalimat ilahi tapi menggoncang isi dunia ini. Ketika Allah menerangkan Quran Al-Karim dibacakan, jangan ayatnya, baru benderanya saja sudah menggetarkan dunia ini. Contoh, Allah menerangkan satu kalimat ilahi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika berkibar, maka orang-orang yang zalim, orang-orang yang salah akan bergetar jantung dan hatinya. Baru benderanya, berontak kalam ilahi menempel di dalam dada kita. Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan kecerdasan. Maka bacalah Quran dengan baik, bacalah arti Quran dengan baik, baru kita bisa akan membangun yang dimaksud dengan kebangsaan. Kebangsaan itu ada di diri kita. Ketika bangsa Indonesia acuh tak acuh, maka lumpuhlah kebangsaan kita. Maka jadikan satulah apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Maka Nabi Allah Muhammad SAW memberikan satu juga kepada kita. Apa yang Nabi berikan satu? Hanya silaturahmi. Dengan silaturahmi kita bisa sekolah. Dengan silaturahmi kita bisa mengaji. Dengan silaturahmi kita punya sahabat. Dengan silaturahmi kita bisa membangun Indonesia. Dengan silaturahmi kita akan kaya dan maju. Itulah hebat silaturahmi. Apa yang dimaksud dengan kebangsaan?
Nabi Allah 1500 tahun yang lalu sudah menyampaikan kepada hati nurani kita. Supaya kita yakin untuk membangun Indonesia ke depan. Apalagi yang saya wanti-wanti kepada kawan-kawan. Saya tidak pro kiri dan kanan. Ada isu yang membahayakan. Ada isu yang akan mengadu domba kita. Maka di antara kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, seagama atau sebangsa, setanah air, hati-hati dengan isu nasab. Kalian mau percaya dengan nasab, silakan. Tidak percaya pun tidak ada urusan. Itu kepentingan diri kalian. Tapi di sini ada permainan yang sangat dahsyat yang akan menjujurkan darah-darah kita di mana-mana. Kita akan jadikan pertumpahan darah. Kita akan hancur negara kita. Kalau itu berjalan terus seperti bola salju yang menggelinding, lama-kelamaan akan menjadi besar. Yang tadinya di pembicaraan, yang tadinya ribut kecil, yang tadinya ribut besar, terakhir menjadikan pertumpahan di negara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga Allah melindungi kita semua, khususnya untuk tanah air Indonesia ke depan. Itu isu, tutup kuping kalian, yakinkan diri kalian kepada Allah, yakinkan kalian untuk membangun Indonesia dengan hati dan niat yang baik. Jangan isu-isu yang tidak baik, berkelompok-kelompok, saling membicarakan, kita tidak tahu, kita tidak mengerti, air timbul keributan di mana-mana. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pesan saya, jangan sampai kalian ikut serta dengan mereka. Mau percaya ke nasab silakan, tidak percaya pun tidak apa-apa. Yang penting kalian akan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, setelah kita silaturahmi nanti, maka kita akan punya kawan. Dulu saya silaturahmi dengan kawan-kawan pengurus markas besar untuk membangun KKPMB ke depan. Begitu terbentuk, saya silaturahmi 4-5 orang, maka dalam 4-5 orang, otaknya ada 5. Dengan 5 pemikiran, berkembang menjadi 10. Dengan 10 pemikiran, kita sampai di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah yang akan menuntun kepada tempat-tempat yang belum dihadiri oleh KKPMB. Tidak lain tidak bukan, saya hanya mohon satu kepada teman-teman yang hadir. Semoga Allah juga menerima untuk kita semua. Panjangkan umur kita, sehatkan pikiran kita, jauhkan dari kelupaan dan kehilapan, karena ini adalah penyakit di waktu kita tua nanti. Tapi mudah-mudahan sebelum kita masuk ke liang kubur, jangan sampai Allah lupakan pemikiran kita. Karena dengan ilmu ini kita akan bermanfaat, kita akan maju, dan kita akan sehat. Selalu saya pesan kepada teman-teman, hanya 2 KPMB punya statement. Kalian pintar dan kaya. Insya Allah, Allah muafiq. Ketika kalian mau belajar, mau silaturahmi, pasti ilmu itu akan datang. Jangan kalian kecil hati, oh saya nggak belajar, oh saya nggak sekolah, mereka pintar, mereka. Jangan kecil hati. Karena kalimat pertama yang Allah berikan kepada Ummi Muhammad Rasulullah tidak pernah bisa baca dan bisa tulis, tapi Allah turunkan ayatnya dengan kalimat satu yang indah, dan sampai hari ini kita akan mengenangnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baca, pelajari. Gerak-gerik kehidupan kita dari mulai bangun tidur, kita harus mulai belajar. Dari mulai kita awal lahir dari perut ibu kita, diwajibkan belajar. Itulah hebatnya Iqra yang Allah turunkan Quran pertama dengan kalimat yang besar dan bagus. Maka kalian pun harus bisa membaca kawan-kawan, datangi silaturahmi kepada teman-teman, maka KKPMB akan tetap jaya dan hebat. Kita kalau sering silaturahmi, pertama Allah kasih panjang umur. Kedua, Allah kasih kekayaan. Ketiga, Allah kasih kepintaran.
maka silaturahmilah kalian sesama kita semua. Tidak lain tidak bukan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada ucapan saya yang salah atau yang hilang, mohon dimaafkan. Karena Allah pernah berfirman dalam Quran, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Insya Allah berguna untuk kawan-kawan kita semua. Tidak lain tidak bukan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat milad KKPMB dan sayap-sayap KPMB seusia 11 tahun dengan ucapan salam komando. Allahu Akbar. Salam komando. Allahu Akbar. Salam komando. Allahu Akbar. Kemajuan Indonesia. Merdeka. Merdeka. Semoga Allah majukan kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.